Kita kembali di Ada Apa Dengan Basket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ada Apa Dengan Basket. Ada apa dengan basket? Oke, kali ini Mas Gugur lagi bintang tamunya luar biasa. Ini Baik. emang eh, pelatih dari bapaknya pelatih. Jadi untuk pembahasan kali ini kita di umur usia di bawah 15 tahun tuh kita gimana sih? Harus bagaimana sih? Kita tanya aja ya langsung ke narasumber kita. Coach Gugur, halo apa kabar? Kabarnya baik, Coach Indra. Baik, luar biasa sekali. So, kita mau tanya nih, banyak banget untuk usia 15 tahun ya, untuk 15 tahun sendiri kan untuk dari beberapa akademi itu kan melambung. 15 tahun sendiri itu kan fase di mana atlet itu train to compete ya, berlatih untuk berkompetisi. So, harus bagaimana nih harusnya nih untuk rules-rules yang harus diikuti oleh anak-anak usia U15 sendiri. Monggo silakan. Selamat malam, Coach Indra. Nah, luar biasa. Ini pertanyaan menarik karena berhubungan sama long term athlete development. So, ada beberapa faktor. Pertama, KO15 itu under 15 itu bisa dikategorikan dia masih di fase train to train atau di early train to compete. Itu ada di beberapa negara dengan denominasi basket yang kuat gitu kan. Itu menyatakan di situ sudah fase train to compete sudah. Tapi ada juga yang masih menyatakan itu train to train, tapi baru mau mulai memasuki fase train to compete gitu. Nah, apa yang harus dilakuin nih? Pertama, kalau saya nggak ngeliatin orang lain deh, saya ngeliat saya sendiri dulu aja deh. Gitu. Kalau saya, salah satu yang jadi faktor utama itu adalah harus ya. Pertama harus anak itu adalah positionless. Jadi dia bermain tidak terdefinisikan di satu posisi tertentu. Artinya terjadi di sini delay position. Dia tidak bermain sebagai center, tidak bermain sebagai power forward, small forward, point guard, shooting guard. Harusnya yang kita create adalah suatu bentuk permainan di mana anak-anaknya itu bisa bermain tanpa desain position tertentu. Gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, otomatis no zone defense. Please tolong coach jangan ada zone defense deh sampai under 15. Dan ini juga untuk penyelenggara event ya. Kalau bisa begitu juga mungkin ke Perbasi, kalau bisa digetok palu aja sekaligus under 15 tuh man to man gitu. Jadi pengembangan skill anak-anak itu akan lebih pesat. Kenapa begitu? Ya pertama adanya pressure itu membuat anak akan semakin berkembang. Sementara kita masih lihat kalau misalnya di zone defense, ya kan? Satu, belum tentu itu faktor usia dan knowledge sudah cukup untuk bisa memecah zone defense. Satu lawan satu aja masih berat buat ngelewatin coach. Apalagi 1 lawan 5. Kemudian yang kedua, faktor dari ini sendiri pressure yang disediakan oleh zone defense itu kurang. Makanya kita masih bisa sering lihat dan biasanya digunakan alasan oleh banyak pelatih untuk memainkan pemain yang nggak bisa main. Ya kan, yang cuma bisa passing, gerak, passing itu aja. Ya kenapa? Karena nggak ada pressure dari zone defense-nya. Jadi dia masih bisa napas lah kalau tanda kutip bahasa kita. Pertanyaan saya kalau ada pemain yang kayak begitu, ya harusnya dilatih bos, kan gitu. Harusnya kita latih lah supaya anaknya nggak begitu juga, kan gitu. Artinya kalau bisa dilatih, kalau misalnya kita ngelatihnya dengan zone defense, anak itu nggak punya pressure. Nggak ada pressure, no pressure, ya no gain, sudah pasti. Karena itu zona nyaman kan. Zona nyaman kadang nggak ada tekanan. Zona nyaman membuat apa? Tidak bertumbuh, tidak develop jadinya. Oleh karena itu dibutuhkan man to man untuk bisa mendevelop craft-nya anak, skill-nya anak. Gitu. Lalu bagaimana kalau misal ada beberapa strategi bagi untuk anak-anak yang langsung zone press untuk di full court itu kan kadang ada beberapa pelatih yang kayak gitu. Apakah ya untuk anti panik buat untuk zone press itu gimana, Coach Gogor? Oke coach, pertama sebenarnya untuk kalau 15 ya nggak butuh-butuh amat sih. Ya, harusnya man to man full court itu udah cukup tuh, gitu. Harusnya. Tapi iya kalau di kita ini banyak banget yang dia pakai zone press.
tim-tim dari banyak kota-kota besar biasanya dia ngelakuin pressing tambahan dengan ngelakuin zone press full court. Sebetulnya cara mecahnya gimana tuh pertanyaan itu kan? Namanya zone press. Kira-kira zone apa man to man? Zone. Itu sebabnya relate dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya di KO 15 sebaiknya tanpa zone. Artinya kalau misalnya semua yang dalam bentuk trapping itu pasti zone. Loh kok bisa? Satu orang dijaga 2, yang 3 jaga berapa? 4. Berarti harus ke zone. Iya. Satu orang dijaga 2, yang 3 harus ke zone. Nggak mungkin dia man to man. Kalau dia man to man ada satu orang yang kosong pasti. Jadi semua yang bersifat trap itu pasti zone. Mau kata pun awalnya adalah man to man ya. Man to man full court press, habis itu mereka nge-trap, tetap zone jatuhnya. Gitu. So, gimana sih cara mecah full court press katakan gitu. Kita definisikan dulu pressnya gimana. Pressnya full court press man to man atau dalam bentuk kayak zone press atau zone trap itu tadi. Kalau saya lebih senang bahasanya zone trap gitu. Karena intinya ketika dia nge-zone dalam nge-press dalam bentuk zone pasti nge-trap kok. Rata-rata. Jarang ya. Iya, solusinya gimana, Coach? Oke, pertama definisikan dulu dia Biar full nggak panik. dia full court press man to man atau zone trap dulu. Oke. Definisikan seperti dulu. Kedua, ya diberikan pemahaman. Iya, solusi. Oke. Solusinya tentu aja datang dari kita membiasakan diri kepada anak-anak yang memberikan pemahaman. Pemahaman pertama yang harus diberikan kepada mereka. Saya pernah ngalami dulu pegang KO 13 dan lawannya kalau nggak salah dari tim dari Jakarta pada saat itu melakukan trap 221 13 tahun. Dan saya harus memberikan kepada anak-anak yang umur 13 tahun how to break zone press. Ini gitu kan ya caranya. Yang paling gampang adalah pertama gini. Kita kenalin bahwa zone semua trap itu atau zone press itu semua zone. Ya. Artinya itu penjagaan wilayah. Ya. Artinya itu formasi. Oke. Nah formasi itu paling gampang ngelawannya pakai formasi lawannya. Atau saya bilang anti zone-nya. Semua zone, yang kedua, semua zone lengah di tengah. Lemah di tengah. So itu satu spot yang bisa kita eksploitasi. Nah semua zone itu pecah. Jadi harus ke tengah dulu ya? Ya nggak harus ke tengah dulu. Tapi itu bisa dieksploitasi wilayah tengah itu. Tergantung ball movement pastinya. Nah yang berikutnya sebenarnya itu paling gampang. Kita ngajarin kepada anak-anak. Saat itu saya coba bilang apa musuhnya zone. Apa yang trap tidak sukai dan apa yang trap sukai. Temennya trap itu apa? Suka berarti. Musuhnya trap apa yang dia nggak suka. Oke. Nah, saya minta anak berpikir sehingga jadi cara belajar siswa aktif. Oke. Kalau kita cuma ngasih tahu tanpa merangsang menstimulasi anak untuk berpikir, biasanya daya masuknya lebih lambat. Maka saya ajakin dengan kalimat bertanya seperti itu. Berikutnya gini, kalau pada saat time out itu yang aku sampaikan pertama apa temannya zone, apa musuhnya zone, apa temannya trap, apa musuhnya trap. Oke, temannya trap tuh suka banget kalau kamu dribble. Yes. So jangan dribble. Trap itu benci kalau kamu passing. Sebel kalau kamu passing. Oke, passingnya kayak gimana? Maka kita mau melakukannya dengan rapid ball movement. Passing cepat pendek, short pass, no skip pass. Kita kalau dalam sepak bola. Betul, bola ke sayap balik ke tengah ke sayap ke depan. Intinya gitu. So benar-benar memanfaatkan posisi zone anti zone yang kita pasang. Let's say katakan kita bilang, oke, zone-nya trapnya 221 nih. Oke, pakai 1211. Oke. Kemudian ketika kita bergerak ganti berubah jadi 212 misalnya. Kita gambarin misalnya. Boleh juga pakai 121, pakai 131. Passing yang ini gerak maju pelan-pelan bisa. Ya katakanlah misalnya pertama kita bilang kita mau pasang semua zone itu, semua trap itu adalah zone. Ya. Dan semua zone itu ada obatnya. Oke. Namanya anti zone. Gitu. Ya kayak bisa dibilang kalau demam paracetamol lah gitu. Ya. Terus kemudian semua zone itu, semua trap itu adalah zone dan semua zone itu, semua trap itu dia punya teman dan punya musuh. Ada yang trap sukai dan ada yang trap nggak sukai. Yang disukai trap adalah dribble, so less dribble. Jangan kebanyakan dribble dari full court. Orang dia nge-trap kok. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah rapid ball movement, passing short pass cepat. Dengan memanfaatkan formasi anti zone yang kita pasang. Udah itu aja. Kalau saya sih simple sebetulnya. Saya cukup drawing gitu kan. Gambar ini movementnya seperti ini, kemudian saya latih movementnya. Kayak orang koreografi pergerakan. Kalau bocahnya nggak paham, dibikin paham. Nah, kalau anaknya nggak paham,
Ya ada, memang anak kemampuan sendiri. Ya itu. Ada yang satu kali dijelasin bisa, 2 kali, 5 kali, 10 kali, ya nggak apa-apa. Lebih dari itu Nggak apa-apa, lebih dari itu suruh nonton dulu. Kemudian baru dimasukkan kembali. Simpel sih sebetulnya. ya. Lalu zone press ya. Pertama kalau misalnya dia full court press-nya itu adalah satu man to man. Kemudian yang kedua trapping, zone press ya. Oke. Kebanyakan man to man full court press itu dia nggak nge-trap. Kalau dia nge-trap jadinya sama. Tetap akan jadi nge-zone juga gitu kan. So kalau di trap ya passing, obatnya passing bukan dribble. Karena semakin kamu dribble semakin sering di trap. Nah trikinya biasanya banyak yang melakukan man to man full court press kemudian nge-trap. Biasanya di 3 depan tuh. Dan itu salah satu trap, jenis trap yang paling gampang bolong. 1-2-2 itu. Ap- 1-2-1-1. Yes, sebetulnya jenis trap apapun kalau di high level game itu nggak kepake. Pernah nggak ngeliat trap di NBA? Ada. Euroleague jarang. Antar Olimpiade kadang-kadang jarang. Yang ada full court press man to man. Kenapa? Karena kalau level permainan sudah tinggi, IQ basketnya bagus, passing-passingannya keren, ya udah nggak mungkin kena di trap. Jarang banget terjadi di trap bisa. Tuh, nah sekarang full court press man to man, obatnya apa? Gampang. Tanyain lagi sekarang. Apa yang disukain sama full court press man to man? Temennya dan apa musuhnya? Yang paling disukai sama dia kalau kamu passing. Oh berarti kebalikan. Supaya bisa diintercept. Ya. Kan dia tight terus sama kamu kan. So obatnya cuma satu. Sebetulnya ball handling. Artinya ball handler. Kalau you punya point guard bagus, itu solusi segala permasalahan full court press man to man. Seandainya. Satu poin pertama itu, satu ball handler. Kedua, clear area. Jangan dipenuhin backcourtnya. Tarik pemain ke atas. Kalau perlu tersisa one on one aja itu antara point guard sama pressernya ya, sama defendernya. Itu kalau perlu ada mekanisme tambahan ya, kalau saya seringnya sih pakai di elbow 2, kemudian satu minta boleh swing walaupun baca aja ngerit biasanya gitu. Oke, salah satu kuncinya adalah ini tetap dengan mekanisme rilis kalau kita bilang ya. Jadi kita rilis orang, kita rilis ball handler terbaik kita juga, passing, kemudian saling merilis. Biasanya kita dengan screen to screener seperti itu. 15 tahun masih boleh screen? Apa screen to screener boleh dengan off ball, kan off ball, gitu. Dan untuk mekanisme rilis sebetulnya tuh diperbolehkan, gitu loh. Untuk mekanisme rilis, ya no problem, gitu. Nah, yang saya coba gambarnya lagi nih di Eropa itu, kalau kata Albert Simon itu, dan kata Luka Doncic dan semua pemain-pemain Eropa, di Eropa itu mereka bermain rata-rata tanpa pick and roll, bukan tanpa screen. Screen itu bagian dari dasar permainan basket. Tanpa pick and roll yang benar-benar desain pick and roll ya, itu sampai U15. So mereka bermain klasik betul. Mereka bermain benar-benar dengan permainan pass and cut, pass and screen, second cut. Jadi benar-benar permainan yang benar-benar menampilkan permainan pergerakan motion. Gitu. Jadi bukan permainan ISO one on one atau apapun, semua selesai dengan pick and roll, belum. Mereka nggak mau seperti itu. Mereka benar-benar bermain dengan salah satu elemen dasar permainan. Yes, seperti Reed and Diak lah, tapi with steroid gitu kan. Bahasanya gitu. Jadi penting sih kalau memahami ini ya. Karena ngeliat kemarin KU14 udah ada yang pakai horn, udah ada yang pakai macam-macam gitu segala. Nggak salah sih. Secara dia sebagai pelatih nggak salah kalau menurut saya. Karena basket itu nggak ada benar nggak ada salah. Tetapi kalau kita berpikir dalam kerangka pengembangan anak, jadi ada yang salah nih. Apa sih modal utama untuk under 15 ini, ya, untuk usia di bawah 15 tahun ini, untuk modal utama untuk bisa main basket itu apa sih sebenarnya yang harus dibangun dari, mungkin kita kan nggak pernah tahu kan ya, kalau misal dia kenal basket mungkin dari umur 8 tahun, 10 tahun, atau 12 tahun, kita kan nggak pernah tahu. Mungkin dia sukanya atau kenalnya di 8 tahun, tapi baru suka, baru senang, baru cinta di 12 tahun. Nah, itu dalam waktu 2 tahun, apa sih yang harus dimodalin untuk anak-anak untuk bisa bermain di usia atau mungkin di kompetisi U15? Ya gampang sih, apa sih yang diperlukan supaya anak bisa perkalian dan pembagian?
Pertambahan dan pengurangan. Sebelum bisa itu alfabet. Hafal angka 100. Pertambahan sederhana 100 dan pengurangan sederhana. 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 1 plus 3 4 dan lain-lain, ya kan? So tetap tahapan itu nggak bisa di skip. Nggak ada bayi brojol, langsung pintar matematika, nggak ada. Atau bayi, brojol langsung lari lompat, nggak ada. Ibunya pingsan pasti. Nggak ada. Jadi walaupun dia startnya telat, 14 tahun baru start, 13 tahun baru start, dan segala macam, semua equipment yang dibutuhkan untuk sampai ke level itu, ya itu nggak bisa skip. Nggak bisa skip. Tinggal kemampuan anak itu, etos kerja, lingkungan, dan lain-lain, itu jadi pembeda anak itu bisa cepat apa enggak. Begitu. Contoh, ya saya pribadi sih SMA kelas 2 saya basket. SMA kelas 3 cupu. Tapi kuliah alhamdulillah udah bagus. Gitu. Nah, gimana tuh? Ya, Tipsnya tuh gimana? tipsnya ya, attack basket tiap hari udah. Konektivitasnya dengan basket tinggi. Apalagi kalau zaman dulu kemenangnya itu anak-anaknya dia belajar dituntut menjadi pelajar. Itu student of the game gitu loh. Kalau anak sekarang kasih tahu dia butuh pelatih bagus. Gitu. Ya jadi rezekinya Coach Indra, coach-coach yang lain gitu kan. Mungkin perbedaan untuk pada saat zaman dulu zaman sekarang. Zaman dulu mungkin jam 1:30 kita udah pulang. Terus kita bisa main basket lagi. Kita intensitas mungkin interaksi dengan bola basketnya lumayan cukup bagus. Lah, untuk zaman sekarang nih coach, yang dimana pulang jam 3, jam 4. Belum lagi tambah les. Di usia U15 SMP sedang mengejar, apalagi di Jogja ini ya, sedang mengejar sekolah-sekolah terbaik, yang dimana itu kadang pengennya di SMA 1, SMA 3, mungkin di SMA 2. Nah, itu cara tipsnya buat kita cepat jago di usia 15 tahun dan kepake di kebanyakan di sini kan pengen main di DBL. Itu gimana coach? Sebelum bahas itu, ya sebenarnya dengan full day school seperti sekarang nih, ya itu membuat generasi Indonesia di masa depan tidak akan tambah tinggi. Karena pertama faktornya genetik, kedua faktornya asupan, ketiga faktornya rest, yang keempat faktornya activity yang menunjang pertumbuhan. Walaupun nggak ada, tapi kalau olahraga benturan itu membuat regenerasi otot tambah cepat dengan istirahat dan segala macam. Karena ketika benturan ada otot yang rusak, ada sel yang rusak. Dengan istirahat itu jadi regenerasi, dengan asupan yang bagus dia cepat bertumbuh. Jadi itu memicu regenerasi terus. Gitu. Nah, 4 itu dengan adanya full day school seperti itu, akhirnya apa yang diambil? Istirahatnya nggak ada. Istirahatnya nggak ada, yang lain nggak ada. Kalau tips saya yang pertama ya, coba cari jadwal latihan yang lebih pas supaya anak paling nggak 1 jam bisa tidur siang. Satu poin pertama gitu. Poin kedua, coba dibatasin latihannya. Jangan tiap hari latihan dan olahraga itu aja. Anak umur dini itu memang tidak didesain untuk harus fokus pada satu olahraga. Gitu. Nah sekarang kalau udah U15 nih, dia udah mulai mencintai olahraga tersebut, ini dan segala macam. Terus caranya gimana? Ya dipastikan malamnya bisa dapat rest dengan bagus. Pastiin. Kebanyakan udah latihan sekolah sore, latihan klub malam, Tambah PR yang banyak. dan lain-lain gitu kan. Akibatnya ya kasihan juga ya anak Indonesia. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman semua. Bagi yang untuk pemain-pemain atau pelatih-pelatih sudah dapat tips yang bagus banget dari Coach Gogor, yang dimana tadi kesimpulannya adalah ketika ada zone press atau zone itu kan ada yang tidak disuka atau ada yang tidak disuka atau ada yang suka dari zone press. Zone press sendiri lebih suka orang yang dribble karena bisa trap di situ. Dan paling nggak suka dengan tim yang suka passing. Nah, lalu untuk man to man full court itu bisa diatasi dengan ball handling yang baik. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye bye.